berapa, hampir seluruhnya 490 daerah yang mungkin akan mendapatkan tambahan dana, tapi itu tergantung kepada. Izin tanya Pak, ini kan rapat perdana KSSK Plus ya Pak. Mungkin bisa dijelasin Pak soal KSSK Plus ini, karena kan dengan adanya Danantara nambah lagi, posisi Danantara di sini tuh seperti apa? Lalu dengan mundurnya Gubernur BI ini kan berarti pemainnya ganti lagi ya Pak, banyak yang ganti. Mungkin bisa dijelasin gimana caranya untuk meyakinkan pasar Pak. Terima kasih. Posisi Danantara pada rapat ini sebagai undangan. Jadi kita juga kan regulator semuanya rapat bisa antar regulator aja. Kadang-kadang kami ingin mendengar masukan langsung dari pelaku bisnisnya yang memanage bisnis yang besar itu. Dan antara memberikan masukan yang cukup positif pada rapat sore hari ini. Artinya kita bisa dapat informasi yang lebih untuk memastikan kebijakan kita lebih tepat sasaran ke depannya. Tadi yang perlu apa? Mundurnya Gubernur BI Pak, gimana caranya meyakinkan pasar? Kan pemainnya ganti lagi nih Pak, berarti KSSK. Enggak, KSSK sebetulnya enggak banyak yang ganti kan. Ibu Desi bukan pemain lama, pemain baru kan, dia pemain lama, main bola. Pemimpin-pemimpinnya maksudnya Pak. Jadi dia sudah terlibat dengan proses KSSK sudah cukup lama. Bahkan dia dulu main ganda di LPS dan BI. Jadi knowledge-nya amat baik dan amat mumpuni untuk memastikan kebijakan moneter berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya. Iya. Ada lagi yang lain? Silakan ya, silakan. Dengan adanya Danantara masuk Catat, Mas. Om Maulana dari Tektorat ada dua pertanyaan. Pertama, keterlibatan KSSKI sebagai observer atau Danantara ini sebagai observer atau memang nanti ketika rapat-rapat lain akan diikut sertakan, dan apakah memiliki pengaruh atau keputusan kemudian untuk memitigasi konflik kepentingan, karena Danantara menerbitkan Patriot dan Merah Putih Bond itu nanti gimana ya Pak? Terus apakah pelibatan ini butuh revisi Undang-Undang P2SK Pak? Tidak, di undang-undangnya boleh tuh boleh diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan Danantara tidak akan punya hak suara kira-kira gitu, dan beri masukan dan melihat proses yang terjadi seperti apa. Dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kalau penting banget Danantara nggak akan ikut nih dalam mengambil putusannya. Dia akan keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum-umum sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil. Pak, berarti hanya memberi masukan ya Danantara, bukan mengambil kebijakan? Bukan, sampai sekarang masih memberi masukan, dan untuk kita berguna sekali untuk melihat keadaan yang nyata di dunia bisnis, dunia yang sedang ditangani oleh Danantara. Kalau kita kan regulator biasa di belakang lihat data-data aja. Kadang-kadang ada kemungkinan menerjemahkan datanya agak meleset sedikit. Jadi Danantara memperkaya kita dengan informasi tambahan di situ. Rumahkan atau tidak menerima gaji akibat keterbatasan fiskal daerah. Ini sejak ada pemotongan transfer ke daerah, TKD, kita menghitung mungkin ada daerah yang nggak bisa survive ya, atau uangnya kurang untuk bayar gaji atau minimum activity. Jadi saya monitor tuh setiap daerah di seluruh Indonesia mana yang kira-kira kurang, dan kita hitung mungkin berapa, hampir seluruhnya 490 daerah yang mungkin akan mendapatkan tambahan dana, tapi itu tergantung kepada nanti petunjuk Bapak Presiden seperti apa. Jadi peluangnya ada, tinggal nanti petunjuk Bapak Presiden seperti apa. Saya pikir cukup ya. Senin kita akan ketemu lagi ya, jam 9. Makasih ya. Di sini juga.